Muhammad Kodari dan Ray Rangkuti terlibat dalam percekcokan ya atau perdebatan yang sangat sengit di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia, di mana kubu Ray Rangkuti dan CS beserta melawan Mr. Kodari ya, mengajukan tesis terkait dengan 1000 ya dosa Jokowi versus 1000 kebaikan Jokowi. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sekolahnya rakyat, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai atau sekolahnya ketua umum ya. Karena itu kita mempromosikan tinggikan argumentasimu dan bukan emosimu. Baik teman-teman, kita akan bahas tentang 1000 dosa Jokowi, sehingga banyak pihak yang betul-betul berambisi ya, punya hasrat, bukan keinginan saja, tapi hasrat untuk memenjarakan, menterali besikan ya Pak Jokowi, karena dianggap merupakan salah seorang presiden terburuk sepanjang sejarah, dan wajib untuk diseret, diadili ke penjara, dijebloskan ke dalam penjara maksud saya ya. Nah, ini menarik untuk kita lihat ya, kita telisik dengan baik, dengan kepala dingin. Benarkah ya, bahwa Pak Jokowi layak untuk dibuikan? Baik, untuk netralnya kita melihat ada satu edisi yang menarik tentang terbitan Kompas hari ini ya, di halaman terdepan bagaimana ada muncul survei terkait dengan kepuasan ya, kepuasan publik terkait dengan kinerja pemerintah, dalam ini Jokowi ya. Saya lihat di tab saya, teman-teman, perlihatkan ini. Teman-teman bisa lihat di edisi Jumat 11 Oktober ini yang dikeluarkan oleh Kompas. Jadi bukan partai politik tidak mengeluarkan data ini, maupun Mr. Q atau Kodari tidak mengeluarkan ini. Tetapi kita mencoba untuk membaca salah satu media yang masih kredibel ya. Seinquote masih kredibel untuk dijadikan sebagai referensi dalam kita menilai segala sesuatu, khususnya kinerja Pak Jokowi. Baik, kita lihat saja di sini misalkan ada grafik yang menarik di sini teman-teman. Ya. Kita lihat pertama yang diukur adalah kepuasan per bidang kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo ya. Kita lihat dari 2015 sampai 2024, dan kita yang pertama bicara tentang politik dan keamanan ya. Politik dan keamanan ini teman-teman ya, politik dan keamanan yang grafiknya merah ya. Dari 73,1% dia di 2024 sampai pada 85,5% ya. Nah, di sini politik dan keamanan juga ada Pak Prof Mahfud MD. Jadi Prof, bagaimana Prof membaca data ini? Ini ya penting untuk disampaikan kepada publik. Kemudian tingkat kesejahteraan sosial ya, variabel tentang tingkat kesejahteraan sosial, teman-teman. Ini yang ada grafik biru, warna biru ya. Dari 2015 itu 61,1%, dan kemudian di 2024 itu 82% ya. Ini luar biasa peningkatannya ya. Nah, yang lain bicara tentang variabel ekonomi ada di 65%, dan kemudian hukum di 57%, artinya masih di atas 51%. Rata-rata dia berbicara tentang 82-85%. Begitu juga kepuasan kinerja pemerintah ya. Dalam persentase puas dan tidak puas itu kelihatan 75,6% ya. Jadi masih menunjukkan angka tren positif ya. Jadi kalau ada teriakan-teriakan bahwa Jokowi begini begitu ya, saya kira data ini akan membungkam ya. Kecuali kemudian mereka menganggap bahwa Kompas ini adalah buzzer-nya pemerintah atau buzzer-nya Jokowi. Tapi kita lihat pada bagian grafik yang lain di halaman yang ke-16 kalau tidak salah ya. Ini halaman 16 teman-teman. Kita lihat misalkan data yang dikeluarkan tentang indikator kepuasan bidang kesejahteraan sosial ya. Nah, di situ ada variabel mengatasi kemiskinan 61,9. Kemudian ada meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat 84,3. Artinya masyarakat kita itu semua sehat ya. Bukan semua secara 100% ya, tapi 80% ya, pelayanan kesehatan masyarakat itu memuaskan ya. Ini bicara tentang layanan prima kesehatan. Kemudian kita lihat peningkatan kualitas pendidikan. Jadi dari variabel pendidikan juga angkanya 75,5% ya. Kemudian ada
memberikan bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat ya 72 ya. Jadi kalau ada tudingan bahwa BLT ini jor-joran untuk membeli hak suara publik, saya kira tidak. Kita harus lihat pada angka peningkatan layanan kesehatan 84%, kemudian pendidikan 75% ya. Dan juga menarik mengembangkan budaya gotong royong. Jadi masyarakat ini juga menunjukkan variabel tentang gotong royong, budaya gotong royong itu ya 80% ya. Jadi itu tidak bisa dibungkam data seperti itu. Kemudian kita bisa melihat pada grafik-grafik yang lain ya, indikator hukum maupun ekonomi memang menunjukkan angka di atas rata-rata 59% ya. Jadi itu yang menarik bahwa memang ada problem dalam konteks hukum, tetapi kita belum riset lebih jauh. Tetapi kalau kita menggunakan ukuran tentang tingkat kepuasan di bidang kesejahteraan sosial, ya boleh dikatakan 75-80%, ya, itu menunjukkan bahwa tesis terkait dengan bahwa Jokowi ya punya 1000 dosa, saya kira itu perlu direm ya, perlu ditimbang ulang, dan mungkin baiknya kita mengajukan tesis 1000 ya kebaikan Jokowi yang seperti yang dikatakan oleh Mr. Q ya atau Mr. Kodari. Nah, di sini saya kira Bang Ray Rangkuti dan juga tentu Prof. Mahfud MD, Refli Harun dan sebagainya perlu kemudian membuat suatu survei-survei yang lain, saya kira, supaya nanti kita bisa buatkan perbandingannya ya. Saya tidak membuat angka-angka ini, tetapi ini adalah data Kompas yang real, yang bisa kita analisis bersama bahwa memang tidak bisa kemudian kita dengan sesuka hati kita menarik sebuah kesimpulan bahwa Jokowi adalah presiden yang terburuk di Indonesia. Saya kira itu data itu, statement itu patah dengan sendirinya. Bahwa Jokowi sungguh-sungguh memainkan hanya sekedar meningkatkan suara keberpihakannya atau keterpilihannya elektoralnya hanya karena persoalan BLT, terbantahkan dengan survei itu, karena di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan menunjukkan angka yang jauh melampaui data kepuasan dari pemberian BLT. Nah, jadi ini merupakan suatu data yang bisa kita cerna dengan baik ya, bahwa apapun agresi, apapun motivasi, ambisi yang sedang digarap untuk mematahkan atau melakukan pembunuhan karakter terkait dengan Pak Jokowi, saya kira publik secara rasional akan tahu bahwa tesis-tesis itu, statement-statement itu hanyalah meninggikan emosi, membuka suatu kedok bagi kita bersama bahwa politik ini ingin diseret kepada satu kepentingan untuk menguasai sumber daya negara dengan cara-cara yang tidak wise, dengan cara-cara yang tidak terukur, rasional, bernalar. Semuanya ingin dibawa pada sebuah pembentukan logika-logika atau pikiran-pikiran yang menyesatkan atau hoax. Karena itu kita berharap Bang Ray Rangkuti bersama dengan Faisal Assegaf, Said Didu, ya, Pak Amin Rais, Profesor Mahfud MD, dan Refli Harun, saya kira kita perlu beradu data saja, beradu gagasan saja. Ya, kalau memang nanti kita menemukan bahwa ada kinerja Jokowi yang pemerintahan Jokowi yang kurang baik, kurang memuaskan kita, ya kita tunjukkan bersama-sama sebagaimana yang ditunjukkan oleh data Kompas ini pada bidang ekonomi dan hukum yang tentu punya persoalan yang dapat dicarikan variabel eksplanasinya atau faktor-faktor penyebabnya. Dan ini yang menjadi sebuah catatan kita bersama. So, tunggu apa lagi? Sekeras apapun teman-teman berteriak sekarang tentang persoalan Pak Jokowi, dosa-dosa Pak Jokowi, saya kira itu semua patah dengan sendirinya. Bukan partai politik.